Baiklah, selamat pagi. Kita pada kesempatan ini membicarakan mengenai kesuburan tanah dan pemupukan, dan yang kita akan pelajari hari ini mengenai koloid tanah. Beberapa hal yang dibicarakan di dalam kesuburan sangat ditentukan oleh koloid tanah. Kita mengulas sedikit ya mengenai kesuburan tanah itu apa, yaitu bahwa definisi kesuburan tanah merupakan potensial tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dalam bentuk tersedia serta seimbang untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang maksimum. Kata kunci di sini adalah jumlah unsur hara yang cukup, yaitu unsur hara makro maupun mikro, dalam bentuk tersedia. Tersedia artinya dapat diserap oleh tanaman gitu ya, atau dalam kondisi tertukar kalau dalam bahasa ilmu tanah. Serta seimbang ya, untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang maksimum. Jadi kalau tanaman untuk pertumbuhan yang maksimum itu berarti didukung oleh jumlah unsur hara yang cukup, kemudian dalam kondisi yang seimbang dan tersedia. Komponen yang penting di dalam kesuburan tanah ialah unsur hara esensial yang dapat diserap tanaman yang digunakan untuk proses pertumbuhan. Maka unsur hara esensial itu ada makro dan mikro ya. Makro itu ya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, kalsium, magnesium. Dan mikro ya ada Fe, Mn, Mo, ada boron, ada Zn, ada Co dan Cl. Kemudian unsur hara di dalam tanah paling banyak sebagai penyusun mineral dan bahan organik tanah. Dalam jumlah lebih kecil dalam bentuk ion dapat tukar atau sebagai ion dalam larutan tanah. Artinya kalau unsur hara unsur hara itu sebenarnya kalau di dalam larutan tanah berarti dia istilahnya dapat tukar atau berada dalam zona pertukaran itu yang bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan unsur hara yang berada pada zona yang tidak dipertukarkan itu bisa menjadi potensial saja. Jumlah unsur hara yang larut dan diserap koloid tanah dan siap diserap tanaman disebut dengan kesuburan aktif tanaman. Artinya yang tersedia, yang dijerap atau larut dalam koloid tanah, kemudian dia tersedia atau dapat tukar, itu lalu bisa diserap oleh tanaman itu disebut kesuburan aktif tanah. Tetapi unsur hara yang tidak segera tersedia bagi tanaman ada, tetapi tidak tersediakan, yang menyusun mineral primer dan sekunder, serta terdapat dalam bahan organik yang semi-resisten, disebut kesuburan potensial tanah. Jadi kesuburan itu ada, tetapi tidak tersediakan oleh tanaman, karena tidak berada dalam zona tertukar atau dalam larutan tanah. Nah, kemudian koloid tanah, ya, kita bicara tadi kalau eh, unsur hara makro dan mikro tadi berada pada pada koloid tanah dapat tukar, maka dia dapat diserap oleh tanaman. Maka kita bicara sedikit mengenai koloid tanah. Penyusun tanah yang berperan aktif dalam reaksi kimia tanah yang mempunyai diameter kurang dari 1 mikron. Jadi koloid tanah itu kurang dari 1 mikron. Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi. Karena halusnya itu lalu mempunyai permukaan yang sangat tinggi, persatuan berat atau massa. Maka koloid tanah itu apa? Mempunyai bidang permukaan yang luas per unit massanya. Kemudian tersuspensi di dalam air, kemudian bermuatan negatif maupun positif. Itu koloid tanah. Maka dalam beberapa literatur disampaikan bahwa koloid itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti seperti lem atau glue like ya. Kemudian menurut Brady tahun 74 juga
koloid berukuran kurang dari 1 mikron, sehingga tidak semua fraksi liat atau kurang dari 2 mikron termasuk koloid. Maka koloid tanah merupakan bagian tanah yang sangat aktif dalam reaksi-reaksi fisiko-kimia di dalam tanah. Partikel-partikel koloid yang sangat halus yang disebut dengan misel atau mikrosel umumnya bermuatan negatifnya. Karena itu ion-ion yang bermuatan positif atau kation tertarik pada koloid tersebut sehingga terbentuk lapisan ganda atau yang disebut ionic double layer. Bagian dalam dari lapisan ganda ion ini terdiri dari partikel koloid yang bermuatan negatif atau anion, sedang bagian luar merupakan kerumunan kation yang tertarik oleh partikel-partikel koloid tersebut. Jadi kan koloid itu ada yang bermuatan negatif maupun ada yang bermuatan positif. Yang bermuatan negatif disebut anion, yang bermuatan positif disebut kation. Nah, muatan negatif dan positif inilah yang menentukan daya tarik menarik antar ion tersebut ya. Kemudian mineral liat ya. Jadi kalau kita bicara di sini tadi adalah bahwa tidak semua fraksi liat kurang dari termasuk dalam koloid. Karena koloid itu kurang dari 1 mikron. Maka kita bicara di mineral liat dulu. Mineral liat adalah mineral yang berukuran kurang dari 2 mikron. Mineral liat dalam tanah terbentuk karena mineral liat itu karena rekristalisasi atau sintesis dari senyawa-senyawa hasil pelapukan mineral primer seperti debu dan pasir yang mineral primer itu. Kemudian ada alterasi, perubahan langsung dari mineral primer yang telah ada, misalnya mika menjadi ilit. Ya. Jadi ada rekristalisasi atau sintesis dari senyawa hasil pelapukan mineral primer. Kemudian ada alterasi atau perubahan langsung dari mineral primer yang telah ada, misalnya mika menjadi ilit. Mineral liat dalam tanah dapat dibedakan menjadi mineral liat Al silikat, kemudian oksida-oksida Fe dan Al. Jadi ada mineral liat Al silikat dan oksida-oksida Fe dan Al, mineral-mineral primer ya. Macam-macam koloid tanah. Jadi koloid tanah itu ada dibedakan menjadi koloid anorganik ya, koloid anorganik atau disebut sebagai koloid mineral. Nah, koloid mineral ini atau anorganik ini ada beberapa, yaitu misalnya koloid silikat SiO2NH2O, kristalin yang bermuatan negatif. Kemudian koloid silikat non kristalin. Kemudian hidroksida besi ya, FeOH 3 kali, dan hidroksida aluminium yang menimbulkan warna merah, kuning, coklat atau campurannya. Kemudian koloid yang kedua, jadi koloid organik. Nah, koloid organik itu yang disebut dengan humus ya. Ada koloid anorganik, kemudian ada koloid organik. Jadi koloid organik terbentuk dari bahan vegetatif ya, bahan lapuk seperti ya tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, membentuk koloid humus. Kemudian anorganik itu ya dari mineral-mineral primer ya. Dan koloid silikat, kemudian koloid silikat non kristalin, hidroksida besi, dan itu adalah macam-macam koloid. Nanti kita bicarakan di belakang apa sih sebenarnya anorganik dan koloid organik. Misalnya di sini ada feldspar, mika atau mineral ferromagnesium itu bisa merubah menjadi ilit, bisa merubah menjadi montmorillonit, kemudian bisa menjadi kaolinit, dan terakhir di oksida Al dan Fe. Ini felspar ini disebut sebagai mineral-mineral primer ya. Kemudian seperti pasir, debu juga mineral primer, kemudian sintesis alterasi menjadi mineral sekunder. Kemudian yang paling rendah itu di sini adalah oksida Al dan Fe. Ini sudah perubahan yang paling terakhir ya.
kemudian dari ilit, kemudian montmorillonit, kaulinit, kaulinit itu di tipe kisi 1-1. Nanti di belakang kita sampaikan kaulinit itu, kemudian montmorillonit itu daerah yang mengembang dan mengkerut ya. Dan ada perubahan-perubahan inilah yang menentukan tingkat kesuburan dari tanah itu sendiri. Mineral liat Al silikat, ya, mineral liat Al silikat. Mineral liat Al silikat dapat dibedakan menjadi mineral liat silikat yang berbentuk kristal atau kristalin, misalnya kaulinit, ya, kemudian haloisit, montmorillonit, ilit. Kemudian mineral liat Al silikat amorf, misalnya alovan, ya. Alovan itu berada di abu vulkan, ya. Nah, kemudian mineral kristal atau kita istilah di situ kristal itu sebenarnya apa, atau hablur adalah suatu padatan yaitu atom atau molekul atau ion yang penyusunnya terkemas secara teratur dan pola berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Kalau amorf itu jenis padat dengan struktur partikel yang tidak teratur, yang amorf ini. Maka ini adalah mineral alovan. Kemudian kaulinit dan haloisit banyak ditemukan pada tanah-tanah merah atau coklat, tanah-tanah yang umumnya berdrainase baik. Ya. Biasanya ini kaulinit itu ditemukan pada tanah-tanah yang berkembang lanjut atau tanah-tanah tua seperti di Kalimantan sini, ya. Ini masa dirajai oleh mineral jenis kaulinit atau mineral tipe kisi 1:1. Montmorillonit ditemukan pada tanah-tanah yang mudah mengembang dan mengerut dan pecah pada musim kering, misalnya tanah vertisol. Vertisol itu kan vertik artinya membalik, sol artinya tanah yang membalik. Jadi kalau musim kemarau itu kering, lalu dia membengkak itu ya, pecah-pecah gitu ya. Kemudian ketika kan dia mengkerut, pecah-pecah mengkerut, sehingga membentuk bongkahan-bongkahan itu. Nah, tanah itu mengkerut ketika musim kemarau. Nah, kemudian ketika musim penghujan, yang bongkahan lubang-lubang tadi itu terisi oleh tanah dari permukaan masuk ke dalam tanah sehingga disebut dengan vertisol. Vertik itu membalik, sol itu tanah. Jadi bongkahan-bongkahan itu seperti kita temukan di daerah Ngawi itu, misalnya di daerah Jawa bagian Ngawi itu. Tanah ini cenderung subur ya, yang montmorillonit ini. Kalau kaulinit dan halosit cenderung tidak subur karena dirajai oleh mineral 1:1. Nah, kalau montmorillonit itu bisa dirajai dengan tipe kisi 2:1. Atau ini biasanya pada tanah-tanah yang sedang berkembang ya. Kalau di kaulinit ini tanah-tanah yang sudah berkembang lanjut. Ilit ditemukan pada tanah-tanah yang berasal dari bahan induk yang mengandung mika dan belum mengalami pelampukan lanjut. Alovan banyak ditemukan pada tanah berasal dari abu gunung api seperti andosol. Pada tanah-tanah tua seperti oksisol ya, banyak mineral liat silika yang telah hancur dan membentuk mineral liat baru yaitu oksida Fe atau Al atau sesquioksida. Jadi nanti kalau kaulinit itu berkembang itu menjadi oksida Fe dan Al ya. Kalau yang ilit, montmorillonit itu kan berkembang menjadi kaulinit. Nah, kaulinit kalau sudah nanti berkembang lagi menjadi oksida Fe dan Al. Udah ini menjadi tanah tua sekali karena sudah berkembang lanjut. Mineral liat Al silikat mempunyai struktur berlapis-lapis. Jadi setiap unit terdiri dari satu lapisan Si tetrahedron dan Al oktahedron. Berdasarkan atas banyaknya lapisan Si tetrahedron dan Al oktahedron dalam setiap unit mineral, maka mineral liat dibedakan menjadi tipe kisi yang sampaikan tadi itu ya. Mineral liat 1:1 itu contohnya di kaulinit. Mineral liat di 2:1 contohnya adalah montmorillonit tadi itu, ilit, montmorillonit. Kemudian mineral liat 2:2 atau yang disebut dengan klorit. Klorit itu atau 2:1:1. Ini mineral tipe kisinya.
Kita jelaskan ya, mineral liat 1:1 atau tipe kisinya 1:1 adalah mineral liat di mana setiap unit terdiri dari satu lapis Si tetrahedron dan satu lapis Al oktahedron. Kemudian mineral liat 2:1 atau tipe kisi 21 terdiri dari dua lapisan Si tetrahedron dan satu lapisan Al oktahedron setiap unitnya. Demikian juga mineral 2:2 atau 2:1 terdiri dari dua lapis Si tetrahedron dan dua lapis Al oktahedron untuk setiap unitnya. Kita lihat di sini misalnya di sini tipe K11 ya satu tetrahedron dan satu oktahedron. Silika di bagian tengah. Bisa tersusun seperti ini di dalam tanah ya. Ini kaulinit, ini contoh kaulinit. Kemudian ada tipe 21 ada ilit dan vermiculit ya. Dia itu yang terdiri dari dua tetrahedron dan satu oktahedron. Kemudian tipe 2.11 itu terdiri dari dua lembar tetrahedron silika dan dua lembar oktahedron magnesium atau lempeng magnesium disebut dengan brusit atau MgOH 2 kali. Maka jenis-jenis ditemukan pada tanah aridisol, molisol, ultisol atau tipe mineral 2.2 atau 2.1.1. Contohnya adalah klorid. Klorid ini contohnya klorid. Jadi di dalam tanah mineral seperti ini. Kemudian ada muatan negatif pada mineral liat silika disebabkan oleh beberapa hal. Muatan negatif pada mineral silika disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kelebihan muatan negatif pada ujung-ujung patahan kristal, baik pada Si tetrahedron dan maupun Al oktahedron. Kemudian disosiasi H positif dari gugus OH yang terdapat pada tepi atau ujung kristal pada pH rendah, masam. Ion H positif terikat erat, tetapi bila pH naik, ion H positif menjadi mudah lepas sehingga muatan negatif meningkat. Muatan ini disebut muatan tergantung pH. OH apabila dipecah menjadi OH- dan H positif. Ya. Jadi disosiasi H positif dari gugus OH. Jadi atau biasanya itu kalau pH-nya itu asam, maka H positifnya itu konsentrasinya sangat kuat gitu ya. Tapi ketika asam itu pH-nya rendah ya, pH-nya rendah, kemudian H positif itu sangat banyak jumlah dan terikat kuat, sehingga kalau pH-nya naik atau pH-nya mendekati mengarah naik ya, dari pH misalnya asam itu 5 ke bawah kemudian naik menjadi 5 dan 6 dan seterusnya, maka ikatan pH menjadi mudah lepas ini. Substitusi isomorfik yaitu penggantian kation dalam struktur Kisar oleh kation lain yang mempunyai ukuran yang sama tetapi dengan muatan atau valensi yang berbeda. Pada umumnya kation yang menggantikan muatan yang lebih rendah daripada yang digantikan. Misalnya Mg2 positif atau Fe2 positif menggantikan Al3 positif dalam Al oktahedron atau Al3 positif menggantikan Si4 positif dalam Si tetrahedron sehingga terjadi kelebihan muatan negatif pada liat. Substitusi isomorfik terjadi pada waktu proses pembentukan liat berlangsung dan menghasilkan muatan tetap pada mineral tersebut. Jadi kalau Mg2 positif itu Mg2 positif karena dia berada pada alkali tanah ya. Jadi valensi 2 ya. Kalau kita di sistem periodik unsur itu pada golongan 2. Kalau golongan 1 itu kan golongan 1A itu alkali ya. Itu hati Lina nangis karena Raden bagusnya cinta sama Padam, misalnya golongan hidrogen ya. Kemudian golongan 2 itu kan misalnya kita menghafal di sistem periodik unsur itu ada 2 positif dari bebek mangan cacing Mg ya, Mg seret banget rasanya misalnya. Jadi Mg itu 2 positif. Nah,
Kemudian Fe termasuk dalam unsur mikro ya, Fe2 positif menggantikan Al. Al itu golongan 3. Golongan 3 positif. Nah, di sini yang valensi itu ditentukan oleh dalam sistem periodik unsur itu golongan-golongannya tadi itu. Mineral liat kaulinit tipe 11, masing-masing unit melekat dengan unit lain dengan kuat oleh ikatan H, sehingga mineral ini tidak mudah mengembang dan mengkerut bila basah dan kering bergantian. Substitusi isomorfik sedikit atau tidak ada sehingga kandungan muatan negatif atau kapasitas tukar kationnya rendah. Muatan negatif hanya pada patahan-patahan kristal atau akibat disosiasi H bila pH-nya naik atau muatan tergantung pH. Nah, kita jelaskan sedikit apa itu substitusi isomorfik, yaitu ya, yang disebut tadi itu. Penggantian kation dalam struktur kristal oleh kation lain yang mempunyai ukuran yang sama dengan muatan valensi yang berbeda. Sedangkan disosiasi tadi adalah suatu proses ketika senyawa ionik terpisah menjadi partikel, ion atau radikel yang lebih kecil dan biasanya dapat dikembalikan seperti semula, seperti dalam ikatan AB menjadi A dan B dalam posisi kesetimbangan. Maka konstanta disosiasinya data itu adalah Ka sama dengan ini konstanta A, kemudian konstanta B dan konstanta AB dibagi konstanta AB. Nah, kemudian mineral liat monomorilonit atau tipe kisi 2 berbanding 1 ya, itu biasanya pada tanah-tanah yang sedang berkembang ya. Di mana masing-masing unit dihubungkan dengan unit lain oleh ikatan yang lemah oksigen ke oksigen sehingga mudah mengembang dan mengkerut bila basah itu mengembang, bila kering mengkerut ya, seperti saya jelaskan tadi di daerah Ngawi ya, di daerah Ngawi, sehingga aspal di daerah Ngawi itu sangat jarang sekali baik ya karena dia bergelombang terus gitu, sehingga perlu konstruksi yang kuat sekali untuk tidak mengikuti pola tanah di sekitar situ. Hal ini karena air atau kation masuk dalam ruangan-ruangan antar unit tersebut dalam proses pembentukan monomorilonit banyak Al3 positif dalam air oktahedron yang disubstitusi diganti oleh Mg2 positif sehingga banyak menghasilkan kelebihan muatan negatif. Karena itu monomorilonit mempunyai muatan negatif yang tinggi, kapasitas tukar kation tinggi. Kalau kaulinit ya, 1:1 itu kapasitas tukar kationnya rendah. Sedangkan 2:1 monomorilonit mempunyai kapasitas tukar kationnya tinggi. Kapasitas tukar kation inilah yang menentukan retensi haranya. KTK pH itu menentukan retensi haranya. Nah, di sini kapasitas tukar kationnya tinggi. Nah, kemudian ilit hidrosmika tidak banyak ditemukan di Indonesia. Mineral ini tergolong mineral liat 21 dan umumnya terbentuk langsung dari mika melalui proses alterasi. Alterasi sudah saya jelaskan di depan tadi. Dalam proses ini struktur mika tidak banyak berubah, tetapi terjadi penggantian sebagian ion K positif dari ruang interlayer antar unit mika oleh ion H positif. Mineral ini dapat menfiksasi itu atau menambat K yang diberikan atau yang ada di dalam larutan tanah. Adanya substitusi Si4 positif dari Si tetrahedron oleh Al3 positif menyebabkan muatan negatif mineral ini cukup tinggi atau kapasitas tukar kation 10-40 semol per kilogram. Jadi kalau daerah kaulinit itu KTK-nya itu biasanya di bawah 10. Tapi kalau di tipe 21 ini KTK-nya tinggi. Kalau KTK tinggi, tanah itu cenderung lebih subur. Kalau KTK rendah, tanah itu cenderung tidak begitu subur. Alterasi adalah perubahan komposisi mineral batuan yang terjadi dalam kondisi padat lantaran adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi dan tidak dalam terkondisi esokimia dalam menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida, atau sulfida logam. Jadi alterasi itu contohnya misalnya oksidasi yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari, misalnya ketika mineral besi yang mengandung besi alami seperti pirit dioksidasi berubah menjadi giotit
atau besi hidroksida atau sulfat besi lainnya. Jadi ini oksidasi ya, ini oksidasi yang mudah ditemukan. Kemudian hidrasi dan dehidrasi itu adalah gipsum menjadi sulfat anhidrat. Ini contoh alterasi, perubahan komposisi mineralogi batuan. Kemudian mineral silikat amorf. Amorf tadi yang bentuknya tidak beraturan ya, mineral silikat, lihat silikat amorf. Maka yang terpenting dalam mineral silikat amorf itu adalah alovan. Mineral ini terdapat pada tanah berasal dari abu vulkan atau andisol. Itu biasanya di daerah yang banyak gunung berapi. Kemudian diperkirakan berasal dari pelapukan gelas vulkanik atau mineral feldspar. Ya. Mineral ini mempunyai kapasitas tukar kation yang tinggi, tapi dapat menfiksasi P dengan kuat. Tanah yang banyak mengandung alovan terasa licin bila dipirit dan umumnya mempunyai bulk density yang rendah. Jadi bulk density yang rendah inilah yang disebut dengan tanah itu lebih longgar atau tanah itu tidak padat gitu, sehingga akar tanaman mudah untuk berpenetrasi pada tanah. Kemudian karena berat volumenya, bulk density itu rendah itu sehingga sehingga nutrisi-nutrisi itu gampang sekali untuk diserap oleh tanaman ya, karena tidak padat gitu ya. Kalau tanah padat kan akar itu berkembang sangat susah gitu ya. Nah, ini di mineral alovan ya. Mineral oksida umumnya banyak terdapat pada tanah-tanah tua di daerah tropika, misalnya tanah oksisol. Oksisol tadi itu kan biasanya oksida Fe dan Al ya, tanah-tanah tua yang sudah berkembang. Kalau kaulinit nanti bisa berkembang menjadi oksida Fe dan Al. Jenis mineral liat oksida yang sering ditemukan dalam tanah adalah gipsit ya, Al2O3 3H2O. Kemudian hematit itu Fe2O3. Geotit tadi ya, geotit yaitu banyak mengandung besi tadi, Fe2O3H2O. Limonit Fe2O3 3H2O. Oksida ini bersifat kristalin atau amorf dan mempunyai kapasitas tukar kation yang rendah dari kaulinit, kurang dari 4 semol plus per kilogram. Jadi untuk kaulinit ini KTK-nya itu sangat rendah. Contohnya yaitu ini kalau di Raja ini ya, misalnya di daerah kaulinit ya seperti ini. Ada gipsit, ada hematit, ada limonit. Ya. Ini kandungan Fe, Al itu merajai di sana. Oksida Al dan Fe sering bermuatan positif dan dapat melakukan fiksasi P dengan kuat melalui pertukaran anion sebagai berikut. Jadi ALO3, ALOH 3 kali, ALOH2 plus ditambah OH min. ALOH 2 kali plus ditambah H2PO4 menjadi ALOH2 H2PO4. Ini seperti di tanah-tanah masam ya. Jadi unsur P itu diikat kuat oleh aluminium. Sehingga apa? Di daerah tanah-tanah masam itu unsur P menjadi tidak tersediakan oleh tanaman. Karena apa? Dia diikat kuat oleh aluminium. Dia mungkin ada, tetapi karena diikat kuat oleh Al, sehingga dia tidak tersediakan oleh tanaman, sehingga bisa menjadi kesuburan potensial saja. Karena dia diikat kuat oleh aluminium. Sehingga bagaimana supaya P ini bisa diserap oleh tanaman, maka dihilangkan ikatan P itu di dalam ikatan aluminium. Maka itu bisa terlepas. Mineral-mineral primer di dalam fraksi liat. Di dalam fraksi liat kadang-kadang ditemukan mineral primer seperti kuarsa, feldspar, dan sebagainya. Mineral tersebut serupa dengan yang ditemukan dalam fraksi pasir atau debu, tapi ukurannya sangat halus, yaitu kurang dari 2 mikron. Jadi ada mineral liat yang ditemukan atau fraksi liat yang ditemukan mineral primer, yaitu kuarsa dan feldspar ya. Kemudian yang kedua adalah koloid organik. Koloid organik dalam tanah adalah humus ya. Humus, kalau kita bicara koloid organik dalam tanah ya humus. Makanya humus itu kan subur sekali. Perbedaan utama dari koloid organik dengan koloid anorganik liat adalah bahwa koloid organik atau humus terutama tersusun dari C, H, dan O. Sedangkan liat terutama tersusun dari Al,
Si, dan O. Jadi penyusunnya aja kalau humus itu kan karbon, hidrogen ya, dan oksigen. Sedangkan liat terutama tersusun oleh aluminium dan silika dan oksigen. Sehingga kalau koloid organik ini sangat subur sekali. Karena susunannya terdiri dari ini. Kemudian kalau AlSi ini kan cenderung tidak terlalu subur. Humus bersifat amorf atau tidak berbentuk atau berbentuk tidak beraturan, mempunyai KTK yang tinggi daripada mineral liat, lebih tinggi dari monomorilonit, dan lebih mudah dihancurkan jika dibandingkan dengan mineral liat. Jadi apa? Humus ini memiliki KTK yang tinggi, maka dia berfungsi untuk memperbaiki tanah ya humus ini. Humus ini perannya sangat penting. Humus terbentuk dari peruraian bahan organik. Kemudian sumber muatan negatif dari humus itu terutama adalah muatan dalam humus adalah muatan tergantung pH. Dalam keadaan masam, H positif dipegang kuat dalam gugus karboksil atau penol. Jadi yang menentukan itu adalah gugus karboksilnya atau penol. Tetapi ikatan tersebut menjadi kurang kekuatannya bila pH menjadi lebih tinggi. Akibatnya disosiasi H positif meningkat dengan naiknya pH, sehingga muatan negatif dalam kulit humus yang dihasilkan juga meningkat. Ini sumber muatan negatif dari humus itu sendiri. Berdasarkan atas kelarutannya, dalam asam dan alkali, humus dibagi menjadi 3 bagian. Jadi humus itu menjadi 3 bagian. Ada asam fulvik ya. Asam fulvik itu mempunyai berat molekul yang paling kecil, berwarna lebih terang, larut dalam asam maupun dalam alkali. Aktif dalam reaksi-reaksi kimia. Asam fulvik itu berat molekulnya paling kecil. Kemudian yang kedua adalah asam humik, ya, itu berat molekulnya sedang. Warna tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, larut dalam alkali, tapi tidak larut dalam asam, aktif dalam reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, humus itu ada humin. Berat molekulnya paling besar, warna paling gelap, tidak larut baik dalam asam maupun dalam alkali. Tidak aktif dalam reaksi kimia. Jadi ada 3 susunan dari humus sendiri. Ada asam fulvik, ada asam humik, dan humin. Maka asam humat adalah zat organik yang mempunyai struktur molekul kompleks dengan berat molekul sedang, humat tadi ya, mengandung gugus aktif secara alami. Asam humat terbentuk dari proses biologi, kimia, dan fisika dari bahan yang berasal dari tanaman maupun hewan. Proses pembentukan asam humat dikenal dengan nama yang disebut humifikasi. Kondisi tersebut membuat asam humat bersifat sebagai pembenah tanah. Jadi itu yang berfungsinya. Asam fulvat adalah hasil ekstraksi humus yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk memacu pertumbuhan tanaman. Asam fulvat yang berasal dari bahan organik bisa memperbaiki ketersediaan unsur fosfat dengan mengurangi jerapan fosfat. Nah, maka itu yang biasa fosfat terjerap oleh Al tadi itu ketika kita berikan bahan organik, maka ikatan fosfatnya menjadi lepas dan fosfat bisa diserap oleh tanaman. Humin adalah zat makromolekul berbasis karbon yang terdapat di dalam atau sebagai produk sampingan dari proses biorefinery yang tergantung pada sakarida. Perbedaan yang jelas dari asam humat, sulfat, dan humin adalah asam humat adalah bagian tanah yang tidak larut dalam air yang dapat larut dalam nilai pH yang berbeda. Asam fulvat adalah bagian tanah yang larut dalam air, sedangkan humin tidak larut dalam air maupun dalam pH apapun. Itu yang perbedaan 3 jenis ini. Tapi humus ini paling kuat memperbaiki kondisi kesuburan di dalam tanah. Demikian untuk koloid tanah hari ini, dan terima kasih. Saya akhiri akhir koli. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.